Tanpa babi bu, Rachel langsung mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konfliknya dengan sang mantan suami. Setelah isu rencana penjualan rumah milik putra sulung mereka, konflik Rachel Fenya dan Nico Al-Hakim alias Okin makin memanas. Tanpa babi bu, Rachel langsung mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konfliknya dengan sang mantan suami. Rachel bahkan pamer pertemuannya dengan sang kuasa hukum, Ragah Do, di akun media sosialnya. Langkah ini diambil Rachel setelah Okin dinilai semakin memperkeruh suasana. Ya, Okin menuding Rachel memelintir fakta yang terjadi selama ini. Parah loh, mana kamera? Jual-jual rumah temen gua lu ya. Rachel tuh termasuk orang yang memendam semuanya. Jadi ketika dia udah habis kesabarannya, menurut aku juga ini udah fatal ya. Menurut aku Rachel wajar kok marah gitu. Dalam unggahannya di akun media sosial, Okin menegaskan bahwa rumah yang akan dijual itu memang menjadi haknya sesuai dengan hasil putusan cerai dengan Rachel. Okin juga membantah sudah mendatangkan orang-orang secara mendadak ke rumahnya hingga membuat keluarga Rachel shock. Okin mengklaim bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antara dirinya dengan Rachel terkait hal tersebut. Dia kan kalau marah suka marah-marah gitu kayak gitu-gitu. Cara gue ngeberhentiin adalah gue ngomong satu hal yang nyakitin aja. Sebenarnya caranya juga bukan cara yang baik-baik, tapi kita berusaha untuk baik-baik gitu. Itu kita berusaha, tapi kadang-kadang tuh keceplosan-keceplosannya tuh ada. Langkah Okin untuk klarifikasi sepertinya bakal jadi bumerang untuknya. Karena semakin ia buka suara, semakin netizen menghujatnya. Apalagi secara tidak langsung, Okin malah mengakui bahwa ia sudah lama tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya. Lantas apa sebenarnya alasan Okin kekeh berkonflik lagi dengan Rachel? Padahal sebelumnya ia menyebut Rachel sebagai safe zone dalam hidupnya. Karena gue selalu nganggap ya, kalau gue kenapapun di dunia ini, mau gue apapun terjadi di dunia ini, gue tahu gue pasti misalnya ngomongnya ke Rachel. Ya udahlah, gue kalau kenapa-napa gue juga masih bisa kontak Rachel, gue masih punya safe zone gue gitu loh. Seperti ingin menanggalkan masa lalunya yang muram karena kasus dugaan perzinahan, Inara Rusli umumkan ganti nama Inara Sati. Hujatan hingga mendapatkan cancel culture gegara terlibat skandal hingga kini seolah dibuang oleh suami sirinya Insanul Fahmi, membuat Inara memilih menanggalkan nama panggung lamanya menjadi Inara Sati. Tak hanya mengubah nama panggung, pemilik nama lengkap Ina Idola Rusli itu mengubah pula tanda tangannya. Ganti nama nih. Nama asli enggak? Nama asli enggak. Nama asli apa? Tetap Ina Idola Rusli. Ina Idola Rusli. Iya. Oke, sekarang nama di sosmed nama panggung Inara Sati. Kebetulan aku juga ngerubah tanda tangan aku di KTP. Tanda tangan? Ya. Wow. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Nggak apa-apa, ada seorang teman yang bijak yang memberikan saran. Oh gitu. Jadi sebagaimana ucapan itu adalah doa, begitupun dengan tanda tangan. Inara berharap penambahan nama Sati yang dinukil dari bahasa Sanskerta yang berarti mindfulness, wanita baik-baik, berbudi luhur, wanita atau istri yang setia bisa menjadi wasilah doa untuk kehidupannya usai hantaman prahara hidup. Apalagi sejak kasus dugaan perzinahan hingga mengaku telah menikah siri dengan Insan, karir Inara Sati merosot drastis. Jujur, badainya kali ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Kalau aku boleh jujur, karena yang menghakimi jauh lebih banyak dan itu terjadi di saat anak-anak posisinya nggak sama aku. Jujur, aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang ngerasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku? Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar.
Satu persatu, Inarasati memperbaiki citra. Sejak dicampakkan insan dan kini memilih jalurnya sendiri, Inara jauh lebih tenang. Meski harus menghadapi kasus hukum atas laporan serunya Wardatina Mawa terkait dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan, Inarasati selangkah lebih maju dan siap merilis single terbaru. Pergolakan batin yang selama ini dialami, ia tuangkan lewat lagu. Insya Allah ke depan ini pengen coba untuk bikin lagu. Penyanyi ya dulu ya? Iya. Girl band dulu ya? Karena memang sebenarnya aku dari dulu dari SMP bahkan aku seneng banget nulis, dan alhamdulillah kemarin ada produser musik yang tertarik gitu, yang tertarik sama caption aku, dan mereka dan dia terinspirasi untuk dijadikan lagu. Jadi insya Allah nanti ke depan mau bikin lagu. Galia Robiul Adawiyah alias Gea Yubi tengah berbahagia. Di ulang tahunnya yang ke-26 tahun pada Sabtu 4 April 2026 lalu, Gea mendapat kejutan spesial saat mengisi acara di sebuah stasiun televisi swasta. Gea mengaku tak menyangka mendapat kejutan dari para pengisi acara lantaran perayaan itu digelar 30 menit sebelum tepat pergantian tanggal ulang tahunnya. Masya Allah, terima kasih banyak DMD Metsi TV selalu memberikan cinta dan kasih sayang untuk Gea. Surprise pertama, ucapan pertama nggak nyangka, jujur aku kira kayak siapa gitu kayaknya ngucapin yang pertama. Surprise ulta Gea pun tak sampai di situ. Saat pulang kampung ke kota Bandung, Jawa Barat, Gea juga mendapat surprise lagi dari sahabat, keluarga, dan anak-anak yatim piatu. Acara ini rupanya sudah menjadi tradisi yang digelar orang tuanya setiap Gea berulang tahun. Ya, alhamdulillah hari ini sekalian merayakan milad Gea yang ke-26 tahun. Lalu juga kita ada santunan halal bihalal juga bersama anak yatim. Mama juga nggak nyangka udah 26 tahun ini ya, mungkin Mama sebagai orang tua doain yang terbaik gitu ya, tambah dewasa gitu ya, pokoknya all the best dah. Semakin bahagia dan cepet dapat jodoh nggak ya? Tapi janganlah bertemu aja dulu, bertemu dengan jangan dulu kata Abah, jangan dulu katanya, pokoknya bahagia dunia akhirat. Lantas benarkah meski tak terlihat membawa kekasih di hari ulang tahunnya, diam-diam Gea mendapat kado spesial dari someone special? Benarkah Gea sudah berencana menikah lantaran merasa usianya kini sudah pantas berumah tangga? Keren banget guys, ini mahal banget, mahal di atas 10 juta. Bener kan? Coba lihat apa? Oh iya. Lihat dulu kacamatanya. Wow, Iko aku gak punya warna ini. Kan Lihat pinknya lucu tau. Oh agak sombong dikit ya. Coba dong set, Perasaannya di umur yang baru deg-degan ya, karena berarti itu tandanya saya mau cepet nikah. Banyak bersyukur aja, terus juga agak deg-degan ya, dan aku selalu sedih aja sih kalau misalkan ini, karena nggak cuma umur yang bertambah tapi tanggung jawabnya juga bertambah juga.